Cinta Siti Maimunah pada batik ditularkan oleh nenek dan ibunya. Usahanya melestarikan batik gentongan diganjar dengan penghargaan Upah Karti tahun 2014 kategori jasa kepeloporan. Siti Maimunah atau biasa dipanggil Mae telah menggeluti dunia batik lebih dari 25 tahun. Kecintaan perempuan usia 53 tahun ini pada batik menurun dari nenek buyutnya yang berasal dari Cina dan ibunya yang juga pembuat batik. Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan STKIP PGRI Bangkalan, sambil mengajar ia belajar dan menjual batik. Keuntungan yang besar dari bisnis batik lawasan usia 30 tahun ke atas membuatnya berhenti jadi guru dan fokus ke bisnis batik lawasan. Bersama adiknya Adita W. Zainaningsih, Mae mempertahankan proses pembuatan batik gentongan yang mana pewarnaan batik harus dicelup dan disikat berulang kali hingga memakan waktu setahun. Lamanya proses pembuatan batik gentongan membuatnya sangat bernilai, yakni 20 hingga 25 juta rupiah per lembar. Karena rasa cintanya pada batik lawasan, perempuan yang berasal dari Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura ini kini memilih menjadi artisan sekaligus pelestari batik setelah puluhan tahun menjual batik tersebut. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana ibu tiga anak ini berkecimpung dalam pelestarian batik gentongan, khususnya batik lawasan. Sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Mae, ini sapaan akrabnya. Ya, selamat pagi Ibu Mae, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ibu Mae, ini saya lihat ini luar biasa. Ini saat ini katanya, ini namanya museum mini ya Bu ya? Yang di belakang Anda ini Bu? Iya, mini museum. Mini museum. Ini tinggalan dari nenek saya nih. Oke. Tinggalan batik udah berumur ada yang 100 sampai 200 tahun. Wow, udah ratusan tahun begitu ya Bu ya? Ini batik-batik di belakang Anda. Nah ini saya penasaran dan pemirsa Berita Satu Pagi ini penasaran apa sebetulnya yang membuat Anda memutuskan untuk menjadi seorang pelestari batik gentongan, Bu? Bisa diceritakan seperti apa, Bu? Oh, kita kan gini, sebagai anak daerah ya, sebagai turunan pembatik, gimana untuk biar batiknya tetap ada, jadi kita tetap untuk melestarikan barang-barang yang dulu saya produksi sekarang sampai membuat yang seperti yang dulu lagi, sehingga sampai sekarang itu batik yang sudah berumur, saya punya batik yang sudah umur beratus tahun, kan ada yang sobek, ada yang udah renget-renget, sehingga saya produksi lagi sehingga orang tuh bisa menikmati untuk yang sekarang ini. Oh, jadi memang ini dipengaruhi oleh ibu dan nenek begitu ya, dari Ibu Maimunah ya. Iya. Tapi ini Bu, saya dengar sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti begitu ya, menjual batik lawasan. Ini kenapa Bu sampai berhenti? Padahal kan ini untungnya lumayan besar ya Bu ya. Iya betul, sebetulnya sih ya. Kalau dipikir-pikir, kalau dijual semua, nah kita untuk belajar membuat lagi kalau nggak ada yang contoh yang benar-benar akurat dari awal, kita juga agak susah juga Mas. Karena batik gentongan ini beda dengan batik yang lain di Indonesia ya, tata cara dalam prosesnya. Jadi saya putusin, dulu nenek punya 4 lemari, sehingga tinggal 1 lemari aja yang belum saya jual. Yang 3 lemari sudah lepas semua ke kolektor semua. Akhirnya tak pikir-pikir kalau kita jual semua, wah warisan ini habis nanti, saya gitu. Akhirnya sampai sekarang saya pelihara dengan baik tinggalan dari ibu dan nenek saya ini. Tapi kalau boleh tahu dan nih saya Bu, berusaha untuk memproduksi lagi seperti yang dulu, tapi tidak sama. Karena warna yang sekarang saya dapat ini keunikannya sama begitu yang ya? warna yang dulu nggak ada, nggak sama, yang nggak ada gitu. Jadi setiap batik yang diproduksi ini justru memiliki keunikannya sendiri begitu ya. Tapi Bu Mae, ini jadi sebetulnya apa sih yang membedakan batik gentongan dengan batik yang lainnya Bu?
Oh, kalau perbedaan batik gentongan itu, kalau batik biasa prosesnya cuma 1, 2, 3 bulan selesai. Tapi ini salah satu batik yang ada di Indonesia, terutama yang diproses di Tanjung Bumi, yaitu dengan kurun waktu yang sekian lama. Sehingga proses demi proses itu membutuhkan 3 sampai 6 bulan di dalam gentong. Karena teknik dalam pewarnaan batik gentongan ini pakai perendaman di dalam gentong, dibuka, diangkat, ditiris, sikat, angkat, tiris, itu sampai 3 bulan. Sampai kalau 3 bulan belum selesai, sampai 6 bulan. Nah, belum ceket warna yang seperti kita inginkan, masih kita teruskan lagi. Sehingga satu proses batik itu memerlukan kurun waktu yang sangat lama. Itu kenapa Karena tuh, Bu? apa? Kita lorot, Bisa batik lama banget? ulang dan berulang-ulang sampai benar-benar kita tuh menginginkan warna yang maksimal seperti rasa yang diinginkan kita. Karena membuat batik ini membuat satu rasa yang ada diluapkan ke sehelai kain. Itu Gitu, ukurannya Mas. apa, Bu? Ukurannya apakah ada pakem tertentu ini warnanya harus sepekat ini? Atau ukurannya tadi hanya justru rasa begitu? Yang sangat sulit justru kita bisa mengukurnya begitu ya, Bu ya? Iya, membuat batik ini kita memang harus benar. Kalau membuat batik gentong ini seperti kalau zaman ibu saya dulu seperti membuat keris ya, nenek saya dulu. Tapi karena yang ada di dalam perendaman itu adalah zat indigo. Nah, indigo ini memang tumbuhan. Ini ada beberapa peneliti dulu, kalau teman saya pengalaman itu peneliti kalau di Thailand indigo ini prosesnya pakai jimat. Nah, kita di Madura ini nggak jimat, memang ada mitos tersendiri untuk menciptakan warna biru itu ke kain. Tapi kita memang harus bersih, harus benar-benar membuat indigo itu jam 2 malam, kita mengaduk-aduk. Jadi rasa itu ada gitu, sehingga batik kalau udah jadi dengan batik indigo yang kita masukkan ke gentong ini, oh ini bagus banget ya. Jadi kita kalau bagi pencinta dan penikmat seni, kita lihat oh begini, jadi akhirnya kita senang dan kita kepingin lihat dan lihat lagi gitu. Biasanya begitu. Itu ada semacam apa namanya, kepuasan tersendiri begitu ya, dengan melihat hasil karya sendiri yang sesuai dengan itu rasa yang tadi itu ya. Akhirnya rasa ini bisa tersalurkan melalui pembuatan batik gentongan tadi gitu. Nah, tapi Bu, kalau kita kembali lagi ngomongin soal batik lawasan, ini sebetulnya ukuran batik ini disebut batik lawasan itu ketika sudah berusia berapa lama sih ini sebetulnya, Bu? Dan ini gimana kita bisa tahu bahwa ini benar-benar sudah lama ini? Ukurannya apa? Itu apa? Apa buktinya dari mana gitu, Bu? Batik lawasan itu, Mas, satu dari beda kainnya. Karena kain yang dibuat tahun 50 ya, kalau batik lawasan itu dari tahun 50-an ya, baru kita bilang lawasan hingga 60 tahun lalu gitu. Nah, ukurannya tuh kain, pewarna yang di tahun itu tidak diproduksi yang sekarang, walaupun itu non toksik pun. Kalau yang sekarang ini beda, tumbuhan itu pun beda untuk mendapatkan warna yang dulu sama warna sekarang beda. Nah ini kalau warna yang dulu kan ceket dan benar-benar merah, benar-benar yang hijaunya dapat hijau gitu. Yang sekarang nggak bisa yang seperti ini. Dari warna pun sangat berbeda, walaupun teknik sama, warna tidak sama. Yang sekarang saya dapatkan ini. Padahal mitos saya harus pakem dari yang dari awal, pakai ini kalau ke gentong itu harus pakai pakai ada yang beberapa, nggak saja ya, beberapa alat yang memang kalau membuat gentongan itu diaduk-aduk, dikasih, kalau orang sini itu dikasih makan indigonya, sudah air cengkir kita masukkan, tapi warnanya tidak seperti yang dulu gitu. Jadi berarti dari teksturnya sendiri sudah beda gitu ya, Bu ya? Hasil pewarnaannya. Ya. Oh, oke, baik. Nah, lalu ini kan Ibu Mai ini kan memang sudah sangat terkenal gitu ya, apalagi di Madura begitu. Dan ternyata pelanggannya juga nggak cuma dari Madura saja ini.
Ini bisa dijelaskan mungkin Bu, siapa saja pelanggan dari Bu Mai ini, batik gentongan? Oh, batik gentongannya banyak Mas. Alhamdulillah dapat diterima ya. Kalau di Jakarta banyak, Surabaya banyak. Nah, saya di Jakarta tuh punya ibu dulu seorang dirjen, itu yang membesarkan saya ya. Ibu Edith Ratnanya namanya. Sampai sekarang ini dulu kepala besar batik, sehingga saya dikenalin ikut pameran dulu, pameran mana di gelar batik ya waktu itu di sana. Nah, di situ saya kenal Pak Sontuloso, dulu almarhum, Bu Kinke, Bu Radi Lamlan, Bu Ginanjar. Wah, banyak lah. Termasuk di Surabaya ada beberapa ibu yang ada Ibu Uli Niko ya. Terus ibu yang Jakarta juga ada Ibu Korina Ginting. Terus Ibu Yanti Erlangga, banyak lah yang penikmat batik gentongan. Ibu Retno ya, sama Ibu Retno Purba. Wow. Siapa lagi yang biasa? Baik. Pak Amran, Pak Heri, banyak alhamdulillah. Banyak. Jadi memang banyak sekali ibu-ibu yang sudah menggunakan ya atau jadi pelanggan dari Ibu Mai ini terkait dengan batik gentongan. Ini kan selain di Indonesia gitu ya, selain di Madura, di Surabaya, di Jakarta gitu dipakai. Ini sampai kemana Bu sejauh ini batik gentongan ini? Kabarnya sudah sampai di luar negeri Bu? Iya, pertama saya sama Mas Ramli almarhum dulu ke Belanda dulu. Tahun berapa itu ini? 2000 ya, 2002. Setelah dari Belanda saya ke Jepang sama Bang Edo. Sama Bang Edo ke Jepang, setelah itu saya ke Roma. Dari Roma saya ke UK sama Ibu Korin ya. Ibu Korin ini seorang kolektor batik dan memang mengajak saya ke UK dia. Saya memberikan kursus batik ya 2 hari di kedutaan itu. Setelah dari sana kita ke Roma, dari Roma ke mana tuh? Qatar. Tapi Bu, kalau misalnya untuk batik lawasan tadi, ini kan sudah dibawa keliling kemana-mana gitu ya. Kalau untuk batik lawasan sendiri yang sudah berusia sangat lama gitu ya, ini harganya berapaan Bu? Kalau bisa tahu Bu? Kalau batik lawasan Mas harganya sampai 35 gitu, 40 35 ya. 35 saya sampai bawa 40 batik juta lawasan gitu. ini kalau keluar itu memamerkan saja tentang saya punya budaya, saya punya kekayaan. Dari itu saya mengenalkan dulu budaya kita Indonesia, membawa nama Indonesia dengan dari mengenalkan budaya dulu, budaya Baik. Jadi Bu, itu harganya bisa sampai 30 sampai 40 juta rupiah per lembarnya. Ini sangat luar biasa. Nah, lalu seperti apa Bu pemberdayaannya terhadap lingkungan sekitar? Kalau dari yang sudah Ibu Mai lakukan hari-hari ini? Oh, kalau yang lingkungan sekitarnya di sini? Ya. Saya ada beberapa yang di sini tetangga untuk nutup batik, ada beberapa yang memang saya perkerjakan anak muda untuk membatik. Dan saya punya 80 orang pembatik di Tanjung Bumi yang sampai sekarang. Dari dulu awalnya cuma 10, naik sampai 80. Yang di rumah ini ada 15 orang, yang sisanya di Tanjung Bumi saya untuk memproduksi jeng. Sehingga apa yang telah saya dapat dari seumpama waktu dulu saya jual kain lawasan ini, saya untuk berbagi untuk ke mereka lagi, saya bagikan lagi, biar untuk membantu warga sekitar juga bagaimana begitu ya, ini ya, membantu warga sekitar yang ada di Tanjung Bumi. Baik. Memang harganya saya jual segitu Mas, 30 sampai 20 pernah ya. Baik. Orang dari Museum Malaysia ke sini, saya jual waktu itu 40 juta. Jual 40 juta juga saya nerimanya 2 juta aja. Karena ini ya udah kasih. Jadi batik ini bagi-bagi, jadi saya senang, mereka senang, jadi sama-sama senang gitu. Nah ini luar biasa nih yang saya suka dari Ibu Mai ini adalah jadi tidak hanya untuk diri sendiri begitu ya, tapi justru dari batik ini bagaimana caranya agar bisa juga membawa berkah bagi orang lain terutama di lingkungan sekitar.
Baik, terima kasih banyak Ibu Maes sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Pagi. Semoga sukses terus dengan batik gentongannya, dengan museum mininya, dan selalu menginspirasi. Terima kasih, selamat pagi Bu. Salam sukses.